Terdapat suatu fase di mana kalian mungkin merasa segala sesuatunya berjalan dengan sangat harmonis. Komunikasi lewat pesan singkat terasa lancar, dan respons dari dirinya pun masih sangat hangat. Namun secara mendadak perilakunya bertransformasi menjadi lebih lambat dalam membalas, bersikap mendingin, bahkan seolah menarik diri secara perlahan dari jangkauan kalian. Situasi semacam ini tak pelak memicu kepanikan dalam batin, namun sebenarnya terdapat 3 teknik komunikasi fundamental yang sanggup membuat seorang wanita merasa sangat nyaman berada di dekat kalian tanpa kalian harus mengorbankan martabat diri, bahkan tanpa perlu melakukan pengejaran yang melelahkan jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi segenap pejuang asmara yang tengah menyimak siaran ini. Semoga perlindungan serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai setiap langkah kalian. Jujur saja kawan, pernahkah terlintas dalam pikiranmu bahwa setelah mencurahkan segala atensi maksimal, selalu mengirim pesan setiap hari, dan selalu mengupayakan kehadiran bagi dirinya, ia justru malah bersikap makin dingin? Ironisnya, makin besar kepedulian yang kamu tunjukkan, ia justru terlihat makin melangkah jauh, dan makin agresif kamu mengejarnya, maka langkahnya pun akan semakin melambat. Di saat itulah keraguan mulai menggerogoti pikiranmu. Apakah masalahnya ada pada penampilan fisik, tingkat kemapanan, atau jangan-jangan kamu hanya sedang tidak beruntung dalam urusan hati? Padahal jika kita bersedia bercermin dengan sedikit kejujuran, persoalan utamanya seringkali bukan terletak pada apa yang kita miliki secara materi, melainkan pada bagaimana cara kita menjalin komunikasi dengannya. Kita sering melihat ada pria dengan penampilan yang sangat biasa namun sanggup membuat wanita betah berbincang berjam-jam dengannya. Atau pria yang tidak banyak bertingkah namun kehadirannya memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Sebaliknya, banyak pria dengan niat yang sangat mulia dan perhatian yang penuh justru membuat wanita merasa lelah serta jenuh. Sangat tragis ketika kita menganggap kenyamanan lahir dari upaya yang masif, padahal ia sebetulnya tumbuh dari detail-detail kecil yang dilakukan pada momentum yang tepat. Pria masa kini terlalu terobsesi untuk menaklukkan hati wanita, sampai mereka melupakan satu fakta krusial. Wanita tidak butuh dikejar layaknya buruan, melainkan mereka butuh merasa aman. Rasa nyaman tersebut mustahil bisa dipaksakan melalui bombardir pesan setiap menit atau rangkaian kata-kata puitis yang panjang, namun harus dibangun secara bertahap lewat pola komunikasi yang cerdas. Satu hal yang harus disadari dan mungkin terdengar cukup menyakitkan bagi sebagian pria adalah keterjebakan dalam keinginan untuk selalu ada bagi dirinya. Coba renungkan kembali, berapa kali kamu merasa wajib memulai percakapan hanya karena dihantui ketakutan bahwa ia akan melupakanmu jika kamu diam sejenak? Hasrat untuk selalu menanyakan kabar dan menjaga obrolan agar tetap menyala memang terlihat seperti niat baik. Namun tanpa disadari hal itu bisa menjelma menjadi beban tekanan mental bagi dirinya. Dalam kacamata psikologi komunikasi, terdapat konsep keamanan emosional atau emotional safety, yakni sebuah kondisi di mana individu merasa bebas dari rasa takut dihakimi atau didesak. Penelitian dari University of California menegaskan bahwa level kenyamanan dalam sebuah hubungan lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas rasa saat berinteraksi ketimbang frekuensi interaksi itu sendiri. Kesalahan jamak yang dilakukan pria adalah berasumsi bahwa kuantitas pesan adalah bentuk perhatian yang efektif, padahal wanita mungkin justru merasa kedaulatan ruang pribadinya sedang terancam. Dr. Lisa Firestone menyatakan bahwa salah satu perusak daya tarik utama di fase awal hubungan adalah perasaan kehilangan ruang gerak akibat intensitas komunikasi yang terlalu menekan. Kamu bukan kurang baik, namun kamu terlalu hadir di waktu yang salah dengan metode yang keliru. Itulah penyebab mengapa respons yang awalnya hangat bisa tiba-tiba membeku, karena ia mulai merasa sesak dengan cara kehadiranmu. Semakin kamu menambah tekanan melalui pengejaran, semakin besar keinginannya untuk menjauh. Kenyamanan sejati mustahil lahir dari sebuah desakan, dan seringkali tekanan itu justru bersumber dari niat baik yang diberikan secara berlebihan. Sebelum kamu menyalahkan keadaan atau menghakimi diri sendiri,
Tanyakanlah apakah selama ini kamu memberikan kenyamanan atau justru menciptakan rasa sesak, karena jawaban itulah yang akan menentukan arah hubunganmu ke depannya. Teknik pertama yang wajib kamu terapkan adalah melakukan validasi terhadap emosinya. Bukan sekadar bersikap sok menjadi pemberi solusi di setiap saat. Ini adalah kekeliruan paling umum yang seringkali tidak disadari oleh pria, di mana kita cenderung terlalu cepat ingin membereskan masalah yang ia hadapi. Padahal, hal utama yang ia butuhkan bukanlah jawaban praktis atas persoalannya, melainkan perasaan bahwa ia sedang dipahami dan diterima seutuhnya. Bayangkan sebuah skenario saat ia datang padamu dan mengeluh betapa beratnya hari yang ia lalui. Refleks maskulin kita biasanya akan langsung menyarankan agar ia segera beristirahat atau meminta agar ia tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Meski terdengar logis, bagi wanita respons tersebut seringkali dirasakan dingin karena tidak menyentuh sisi kemanusiaan dan perasaannya. Ia butuh ditemani dalam emosinya terlebih dahulu sebelum beranjak ke tahap pemecahan masalah. Manusia, khususnya wanita, bereaksi jauh lebih positif terhadap respons berbasis empati dibandingkan respons berbasis solusi di tahap awal sebuah percakapan emosional. Validasi emosi bukan berarti kamu harus menyetujui setiap sudut pandangnya, namun kamu mengakui bahwa apa yang ia rasakan adalah sesuatu yang nyata. Alih-alih melarangnya untuk tidak merasa lelah, cobalah untuk mengakui kelelahan tersebut dengan berkata bahwa kamu bisa membayangkan betapa beratnya beban yang ia pikul hari ini. Melalui cara sederhana ini, ia akan merasa benar-benar didengar. Dan didengar itu memiliki makna yang jauh berbeda dibandingkan sekadar disuruh-suruh. Dr. John Gottman menyebutkan bahwa hubungan yang sehat dikonstruksi dari kemampuan pasangan untuk saling menyelaraskan diri dengan kebutuhan emosi masing-masing lewat kehadiran yang tulus, bukan lewat koreksi yang menggurui. Jadi, persoalannya bukan tentang seberapa jenius kamu memberikan jalan keluar, melainkan seberapa besar porsi kehadiranmu dalam menyelami emosinya. Banyak pria terjebak oleh ego yang ingin terlihat berguna dan pintar, sehingga terburu-buru melakukan penyelesaian, padahal wanita hanya mendambakan seseorang yang mengerti tanpa harus dijelaskan secara mendetail. Saat seseorang merasa emosinya divalidasi, maka sistem pertahanan mentalnya akan menurun dan koneksi batin akan meningkat secara drastis, sehingga kamu pun akan menjadi sosok yang selalu ia cari tanpa perlu kamu minta secara paksa. Langkah kedua dalam strategi komunikasi ini adalah mengendalikan diri untuk tidak melakukan pengejaran secara obsesif serta memberikan ia ruang untuk bernapas. Ini merupakan bagian yang paling sering disalahpahami sekaligus paling menantang untuk dilaksanakan karena berkaitan erat dengan kontrol emosi pribadi untuk tetap peduli tanpa menjadi beban yang berlebihan. Pernahkah kamu merasa cemas saat ia lama membalas pesan, lalu kamu justru meningkatkan upaya dengan memberikan perhatian lebih? Tanpa disadari, hidup yang mulai berputar hanya di sekitar dirinya akan menciptakan tekanan emosional yang justru membuatnya ingin melarikan diri. Dalam ilmu psikologi, kondisi ini disebut sebagai kecemasan akan kelekatan, di mana seseorang merasa terobsesi untuk terus menjaga koneksi karena dihantui rasa takut akan kehilangan. Akibatnya, komunikasi menjadi terlalu intens dan menciptakan suasana yang mencekam bagi pasangan. Hubungan yang sehat justru memerlukan otonomi, yakni ruang bagi tiap individu untuk tetap menjadi dirinya sendiri tanpa merasa terbelenggu secara berlebihan. Kedekatan memang esensial, namun jarak pun memiliki urgensi yang sama besarnya dalam menjaga keseimbangan rasa. Ketidaknyamanan terhadap kesunyian seringkali membuat pria gegabah mengisi setiap celah waktu dengan kehadirannya. Padahal diam tidak selalu berarti ia sedang menjauh. Terkadang ia hanya butuh jeda untuk menyegarkan pikirannya. Perbedaan antara pria yang memikat dan pria yang melelahkan terletak pada kemampuannya untuk hadir tanpa harus menekan, peduli tanpa harus membatasi, dan ada tanpa harus mengikat secara posesif. Dr. Lisa Firestone memperingatkan bahwa komunikasi yang terlalu intens justru menjadi pemicu utama seseorang menarik diri karena merasa kedaulatan pribadinya terganggu. Pahami dengan bijak bahwa kenyamanan justru akan mekar di dalam ruang kebebasan,
bukan dalam himpitan paksaan. Jika kamu menggenggam pasir dengan terlalu kencang, maka butir-butir pasir itu justru akan meluncur keluar dari sela jemarimu. Dan begitulah gambaran saat kamu terlalu mengejar seorang wanita. Makin besar ketakutanmu akan kehilangan, makin besar pula tekanan yang kamu berikan, dan makin kuat pula keinginannya untuk berjarak darimu. Pria yang sanggup memberikan kenyamanan bukanlah pria yang paling sering hadir di depan mata, melainkan pria yang tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk ke dunianya dan kapan waktu yang tepat untuk melangkah mundur sejenak. Dengan memberikan ia kebebasan untuk tetap memiliki kehidupannya sendiri, ia akan mulai merasa nyaman karena tidak merasa dituntut atau dikejar, dan uniknya, di saat kamu berhenti melakukan pengejaran itulah ia justru akan mulai mendekat dengan sendirinya karena manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang tidak memaksanya untuk memiliki. Teknik komunikasi ketiga yang sangat krusial namun seringkali disepelekan adalah menjaga agar interaksi tetap berlangsung secara natural dan jelas. Banyak pria gagal dalam poin ini karena mereka terlalu sibuk berupaya keras agar terlihat menarik di mata wanita, menghabiskan waktu terlalu lama untuk menyusun diksi dalam pesan singkat atau bahkan berpura-pura menjadi sosok orang lain demi mendapatkan pujian. Namun perlu kamu sadari bahwa wanita memiliki radar yang sangat peka untuk membedakan mana perilaku yang mengalir alami dan mana perilaku yang dipaksakan. Manusia secara naluriah akan merasa tertarik pada autentisitas atau keaslian karakter. Koneksi yang mendalam hanya mungkin terjalin saat seseorang berani tampil apa adanya tanpa menggunakan topeng kepalsuan. Dr. Brené Brown menegaskan bahwa keintiman emosional hanya bisa tumbuh dari kejujuran, bukan dari kesempurnaan yang dipoles. Ketakutan untuk terlihat biasa saja seringkali membuat pria menjadi kaku dan berpikir berlebihan. Padahal kejujuran di balik kalimat yang sederhana jauh lebih menenteramkan jiwa daripada rangkaian kata mewah yang terasa seperti naskah buatan. Kejelasan dalam berkomunikasi adalah bentuk kenyamanan yang seringkali diluputkan. Wanita tidak mendambakan pria yang sempurna tanpa celah. Namun ia mendambakan pria yang nyata agar ia tidak perlu menguras energi untuk menebak niat yang tersembunyi. Pesan yang lugas, langsung, dan jujur akan lebih mudah diterima serta mampu menciptakan ikatan emosional yang lebih kokoh dibandingkan pesan yang penuh dengan ambiguitas. Di zaman sekarang, saat banyak orang sibuk memainkan peran tertentu, keberanianmu untuk tetap orisinal justru akan menjadi nilai yang sangat mahal. Kamu tidak perlu bermain karakter atau memaksakan sebuah citra diri tertentu. Cukup jadilah dirimu sendiri dan berikan keyakinan padanya bahwa ia pun bisa menjadi dirinya sendiri saat berada di hadapanmu. Inilah level kenyamanan yang paling substansial, di mana hubungan bukan lagi soal saling menyukai di permukaan, melainkan soal rasa aman untuk menjaga integritas diri masing-masing tanpa harus berpura-pura. Sebelum menutup pembahasan ini, mari kita lakukan refleksi bersama karena poin ini sangatlah vital bagi pertumbuhan karaktermu sebagai seorang pria. Sebetulnya, terdapat satu benang merah yang menyatukan semua teknik komunikasi tadi. Wanita sebetulnya tidak sedang mencari sosok yang paling sempurna atau yang paling bergelimang harta, melainkan ia mencari satu perasaan sederhana namun sakral, yakni rasa aman untuk menjadi dirinya sendiri tanpa perlu merasa terancam. Kita seringkali terlalu sibuk membenahi penampilan fisik dan meningkatkan upaya pengejaran sampai lupa memastikan apakah ia benar-benar merasa nyaman dalam interaksi tersebut. Kenyamanan bukan soal seberapa banyak yang kamu curahkan untuknya, melainkan soal getaran yang ia rasakan saat bersamamu. Perhatian yang diberikan secara berlebihan justru seringkali berujung pada rasa lelah, bukan kasih sayang, karena manusia secara alami akan menjauh dari situasi yang membuatnya kehilangan kedaulatan emosional. Wanita akan tetap bertahan di sisi pria yang tidak menuntutnya untuk berubah menjadi orang lain. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa segala materi yang dibahas di sini bukanlah sebuah trik licik untuk menaklukkan wanita. Karena jika niat dasarmu hanyalah manipulasi, maka semua teknik ini akan terasa hampa dan kebohongannya akan segera tercium. Koneksi batin yang kuat hanya bisa lahir dari ketulusan dan niat yang bersih, bukan dari ambisi untuk mengontrol hasil akhirnya.
Jika tujuanmu hanya agar ia menyukaimu, maka kamu akan cenderung memaksakan keadaan yang tidak alami. Tujuan utama belajar berkomunikasi adalah agar kamu menjadi pria yang lebih sadar akan momentum. Sadar kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus memberikan ruang, bukan untuk mengatur hidup orang lain melainkan untuk memperbaiki kualitas diri sendiri. Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam merasakan kenyamanan. Jadi jangan gunakan prinsip ini sebagai rumus kaku yang identik untuk semua orang, melainkan gunakanlah sebagai kompas moral dalam bertindak. Sebagai kesimpulan, membuat seorang wanita merasa nyaman bukanlah perihal seberapa keras kamu berjuang melakukan pengejaran, melainkan seberapa tepat caramu dalam menunjukkan kehadiran. Kehebatanmu bukan diukur dari kesempurnaan, tapi dari kesanggupanmu untuk tidak membuat ia kehilangan jati dirinya saat bersamamu. Ingatlah bahwa yang ia cari adalah pemahaman, bukan sekadar solusi instan. Ia butuh ruang yang sehat, bukan kehadiran yang menyesakkan. Dan ia butuh kejujuran yang nyata, bukan kata-kata manis yang fana. Segala sesuatu yang sederhana ini seringkali sulit dilakukan karena membutuhkan kesadaran diri yang tinggi untuk tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus menahan diri. Namun disitulah levelmu sebagai pria akan meningkat menjadi lebih berwibawa. Ingat pula bahwa meskipun kamu telah melakukan segalanya dengan benar, hati manusia tetap tidak bisa dikendalikan dan perasaan tidak bisa dipaksa. Jika ia tetap memilih jalan yang berbeda, itu bukan tanda kegagalanmu, melainkan tanda bahwa ia memang bukan orang yang tepat untukmu. Wanita yang tepat tidak akan pernah membuatmu merasa harus menjadi orang lain atau merasa kurang berharga. Kamu hanya perlu hadir sebagai versi nyata dirimu sendiri, dan di titik itulah kamu tidak perlu lagi lelah membuktikan apapun secara berlebihan. Berhentilah memburu seseorang yang belum tentu ditakdirkan untuk menetap, dan mulailah fokus membangun diri menjadi sosok yang memang layak untuk dipertahankan. Saat kamu menjadi pria yang tepat, maka yang datang kepadamu pun akan menjadi orang yang tepat tanpa kamu harus kehilangan identitasmu dalam prosesnya. Coba jawablah dalam hati, selama ini kamu memberikan kenyamanan atau justru tanpa sadar telah membuatnya merasa lelah? Kesadaran inilah awal dari perjalananmu yang sesungguhnya. Wanita tidak jatuh cinta karena kerasnya pengejaran, dan pria yang berkualitas bukan ia yang selalu ada setiap saat, melainkan ia yang kehadirannya tidak pernah terasa sebagai sebuah paksaan. Tetaplah semangat bagi para pejuang asmara. Tidak ada maksud merendahkan pihak manapun. Semua ini bersifat substansial demi kebahagiaan kalian. Meski jarak dan kesunyian kini membentang di antara kita, dan pertemuan hanya sebatas lewat layar gawai, percayalah bahwa rindu yang dijaga dengan kesabaran akan berbuah manis pada waktunya. Meski percakapan sederhana terkadang terasa sangat emosional, kita tetap searah dalam menjaga rasa yang ada. Rindu memang seringkali membawa drama, namun dalam kepercayaan dan kesetiaan, hati tidak akan pernah benar-benar pergi menjauh. Sampai tiba saatnya nanti kita berjumpa tanpa gangguan sinyal, aku hanya ingin berbisik pelan bahwa akhirnya kamu hadir secara nyata di hadapanku. Jaga rasa tersebut, meski dunia terasa berat, karena pada akhirnya ketenangan dan ketulusanlah yang akan menang.